pembelajaran kita. Saya minta kesediaannya untuk salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Saya silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Baiklah, kakak akan mengecek kehadirannya ya. Anugrah Hadir. Astrid Hadir. Desvita Hadir. Gracela Hadir. Cecilia Hadir. Kiren. Hadir. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran kita yaitu tema 2, sayangi hewan dan tumbuhan. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianut menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah dan di sekolah. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Baiklah, langsung saja kita buka buku paketnya. Kita baca, kita amati bersama-sama ya. Ikuti kakak membacakannya. Edo, Siti, dan Beni sedang bermain di rumah Dayu. Dayu menunjukkan sebuah majalah yang di dalamnya ada cerita dongeng. Edo, Siti, dan Beni berebut untuk membaca dongeng tersebut. Dayu mengusulkan agar salah satu dari mereka membacakan dongeng. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Ada yang sudah tahu apa itu dongeng? Ada yang tahu? Baiklah, silakan tulis ya, kakak kasih tahu pengertiannya dongeng. Tulis di bukunya. Oke, tulis ya pengertian dongeng. Dongeng adalah bentuk cerita turun temurun dari nenek moyang kita. Dongeng adalah cerita turun temurun dari nenek moyang kita. Sudah? Ada yang bisa bacakan kembali apa itu pengertian dongeng? Kak, silakan. Dongeng adalah bentuk cerita turun-temurun dari nenek moyang kita. Ya, jadi sudah tahu apa itu dongeng? Sudah. Baiklah, kita simak dongeng yang dibacakan salah satu teman kita. Kiren, silakan membacakan kita dongeng di halaman 11, Pengembara dan Sebuah Pohon. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman perjalanannya betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali.
pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku, kamu menikmati perlindungan cabang dan daunku, kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Baiklah, berikan aplaus untuk Kiran yang sudah membacakan kita. Lanjut kita masuk di bagian ayo bercerita. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Tumbuhan bermanfaat untuk manusia. Hewan juga memiliki banyak manfaat untuk manusia. Bagaimanakah sikap manusia terhadap tumbuhan dan binatang? Bagaimana sikap manusia terhadap tumbuhan dan binatang? Bagaimana seharusnya sikapnya kita kepada tumbuhan? Apakah kita harus melestarikannya atau menebangnya dengan cara sembarangan? Ya, kalau tumbuhan itu kita lestarikan ya. Oke, saya minta untuk masing perorangan untuk menjawab ini bagaimana sikap manusia terhadap tumbuhan binatang. Masing-masing menuliskan di lembar jawabannya ya. Kemudian di belakangnya menceritakan pesan yang terkandung di dongeng yang kita sudah baca tadi. Pesan apa yang kalian dapat? Sudah? Anugerah sudah? Coba kita lihat. Kita harus menjaga dan melestarikan. Graciela sudah? Cecilia sudah? Sudah? Sudah selesai semua? Baik, kita persilakan untuk Desvita membacakan jawabannya. Kita harus menjaga dan melestarikannya. Ya, bagus. Jadi kita harus menjaga dan melestarikan tumbuhan dan hewan yang berada di sekitar kita ya. Ada jawaban yang lain? Jawabannya sama semua? Ya, baiklah, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pesan apa yang terkandung pada dongeng pengembara dan sebuah pohon? Baiklah, siapa yang mau menjawab pertanyaan nomor 2? Saya persilakan kepada Anugrah. Selalu bersyukur. Terima kasih Anugrah. Ada yang lain? Ada yang silakan. Kita harus mengucapkan terima kasih. Ya, bagus. Beri aplaus untuk Anugrah dan Kiran yang sudah membacakan jawabannya. Ya, dari cerita di atas, pesan yang terkandung di dalamnya itu kita diajarkan untuk selalu bersyukur, selalu berterima
sikap bersyukur dan berterima kasih itu dapat ditunjukkan dengan cara untuk menyayangi makhluk hidup. Ya, baiklah. Sekarang kita masuk dalam tugas kelompok ya. Kakak akan membagi dua kelompok. Saya persilakan untuk menghitung mulai dari 1, 2, 1, 2, 1, 2, kemudian seterusnya. Dimulai dari Kiren. 1, 2, 2. Kelompok 1 itu yang bagiannya tadi 1 itu berarti itu satu kelompok. Yang nomor 2, 1, 2 itu bersama-sama. Mengerti? Sekarang membentuk kelompok ya. Cari teman kelompoknya. Sudah, coba buka di lembaran di halaman 13 ada tugas kelompok di situ ya. Ada yang berperan halaman 13. Ada yang berperan sebagai Beni, ada yang berperan sebagai ayah Beni dan ibu Beni. Dalam satu kelompok itu ada yang berperan sebagai Beni, ayah Beni, dan ibu Beni. Nanti itu masing-masing kelompok maju ke depan untuk membacakan percakapannya. Ada yang sudah tahu percakapan itu apa? Belum? Kakak kasih tahu ya, percakapan itu pembicaraan antara dua orang atau lebih. Sudah dipahami? Sudah, oke. Saya persilakan untuk masing-masing kelompok untuk membacanya. Kemudian nanti di halaman 15 itu masing-masing kelompok mengisi ya LKPD-nya. Masing-masing kelompok mengisi. Kemudian yang di nomor 3 itu tuliskan 2 pengalaman. Pengalaman yang pengalamanmu berterima kasih kepada sesama. Sudah dilihat? Di halaman 15. Tuliskan 2 pengalamanmu berterima kasih kepada sesama manusia yang telah kamu lakukan. Misalnya kamu melakukan hal baik, misalnya Kira meminjamkan pulpen ke temannya, kemudian temannya berterima kasih. Itu contohnya ya. Jadi kita itu berlaku baik kepada orang, kemudian orang itu memberikan kita ucapan terima kasih. Dituliskan masing-masing 2 ya. Ya. Silakan mengerjakannya. Baca dulu percakapan masing-masing dalam kelompok ya. Kemudian baru diisi jawaban. Oke, kakak minta untuk masing-masing kelompok membuat lingkaran. Baik, kelompok 1 siapa yang berperan sebagai Beni? Iya. Ayah Beni? Ibu Beni? Ya, baik, baca ya di percakapannya, kemudian dijawab soalnya. Di kelompok 2 siapa yang berperan sebagai Beni? Ayah Beni? Ibu Beni? Ya, baik, baca percakapannya, kemudian jawab soalnya ya, sama-sama.
Syukur adalah orang yang sombong. Apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan yang dengan caranya dengan bersyukur? Iya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita bersyukur kepada manusia. Selalu bersyukur Jika kita adalah berterima orang kasih yang kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan. hanya orang yang Bagaimana cara berterima kasih kepada hewan? orang yang sombong. Kepada hewan, apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya? Kita tidak Iya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuh-tumbuhan dan hewan. Secara berbeda dengan secara kita berterima kasih kepada manusia. Jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak menikmati bunga dan daun-daun sembarangan. Bagaimana cara berterima kasih kepada hewan? Caranya berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan, kita memberi makan atau minum hewan-hewan, kita tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman Tuhan, juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Sudah selesai? Sudah. Dijawab soalnya. Dibaca soalnya, kemudian dibuat jawabannya dari percakapan yang keempat. Orang saja saja. Ya, rasanya mantap. Suka banget. Nomor 3 masing-masing. Nanti nomor 3 itu menurut pengalaman saya Oh. menurut pengalaman salah satunya Kelompok 1 sudah selesai.
Kelompok 2 sudah. Semuanya? Ya. Ya, baik, saya persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya di depan. Bacakan percakapannya, kemudian jawaban dari soalnya ya. Saya persilakan. Kenapa ayah selalu mengucapkan terima kasih? Berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur. Apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya? Ada dong, berterima kasih itu salah satu cara bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong. Apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya? Iya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia. Jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan. Bagaimana cara berterima kasih kepada hewan? Cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan atau minum hewan-hewan. Kita tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Baik, kita masuk di pertanyaannya. Pertanyaan nomor 1, untuk apa kita berterima kasih? Berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur. Ya, betul sekali. Karena berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur. Lanjut pertanyaan yang kedua. Apa yang dirasakan saat kita mengucapkan terima kasih? Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Ya, betul sekali. Perasaan kita ketika kita bersyukur adalah kita rendah hati. Kemudian pertanyaan ketiga, tuliskan 2 pengalaman berterima kasih kepada sesama manusia yang telah kamu lakukan. 1. Saya dikasih uang jajan oleh nenek saya dan saya mengucapkan terima kasih. Yang kedua, menyuruh adik saya mengambilkan buku dan saya mengucapkan terima kasih. Ya, betul sekali. Terima kasih atas jawabannya. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Baiklah kelompok 1, silakan duduk di tempatnya kembali. Baiklah, terima kasih atas presentasinya kedua kelompok tadi. Jadi makna dari pembelajaran kita hari ini itu adalah bagaimana caranya kita selalu berterima kasih, selalu bersyukur, dan bagaimana caranya kita menjaga dan melindungi hewan dan tumbuhan yang ada di sekitarnya kita. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, saya minta kesediaan anugerah untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, selanjutnya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih untuk anugerah yang sudah memimpin kita dalam